Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Jamal, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 8620 718150 145 dari Prodi PG PAUD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Business Network dengan materi Outline Business Plan Frozen Food untuk memenuhi tugas UAS semester 6. Dosen pengampu yaitu Bapak Roma Iskandar, SEME. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana dan strategi pemasaran. Agar bisa sukses dalam menjalankan bisnis ini, maka kita harus tahu bagaimana strategi pemasaran bisnis frozen food yang efektif. Ada 10 strategi pemasaran bisnis frozen food yang mudah dilakukan. Yang pertama adalah tentukan target market. Yang kedua, cari supplier yang terbaik. Yang ketiga, buat keunikan pada produk frozen food. Yang keempat, buat konsep branding yang efektif. Yang kelima, gunakan media sosial marketing. Yang keenam, terapkan strategi CEO. Yang ketujuh, beriklan di platform online. Yang kedelapan, menggunakan reseller. Yang kesembilan, buat sistem waralaba. Dan yang 10, jual produk kita di aplikasi. Untuk operasi atau produksi, yang dimaksud dengan proses operasi atau proses produksi adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Atau dengan kata lain, proses produksi adalah transformasi bahan atau input menjadi produk atau output. Alur proses produksi dalam manajemen operasi adalah input, transformasi, dan output. Input berupa mesin, bahan, atau komponen energi dan ditransformasikan dengan menggunakan berbagai fasilitas produksi yang terdapat di dalam pabrik menjadi output, yang berupa barang, jasa, produk sampingan, dan sisa-sisa produksi. Di sini saya juga sudah memproduksi sendiri dari sebagian item yang saya jual, yaitu lemon selasi dan minuman herbal yang bernama empon-empon, dan bahan baku dari minuman herbal tersebut diantaranya yaitu sereh, lemon, selasi, jahe merah, temulawak, biang kunyit, kayu manis, dan gula aren. Alhamdulillah, penjualan minuman herbal ini bisa menghabiskan kurang lebih 2000 botol dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam proses produksinya pun kita masih dengan cara manual. Walaupun dengan cara manual dalam soal rasa, saya berusaha untuk selalu konsisten agar supaya rasa dan minuman tersebut selalu sama setiap diproduksi. Agar hasil dari produksi minuman herbal ini tidak ada perubahan soal rasa, saya selalu menimbang setiap bahan baku yang sudah saya siapkan. Untuk organisasi dan manajemen, dalam usaha frozen food ini saya berorganisasi dengan merekrut dari saudara atau keluarga sendiri yang tidak memiliki pekerjaan. Ini saya lakukan agar mereka memiliki kegiatan dan memiliki penghasilan yang dapat meringankan beban kehidupan ekonomi mereka. Untuk manajemen di sini saya bagi 2. Yang pertama, manajemen untuk frozen food, dan satu lagi manajemen untuk bagian produksi minuman herbal yang saya buat. Di sini saya hanya merekrut 3 karyawan saja. 1 karyawan khusus untuk menjaga toko, dan 1 karyawan lagi untuk bagian audit barang masuk dan keluar, dan 1 lagi untuk bagian produksi. Untuk rencana pengembangan jangka panjang yaitu rencana yang saya lakukan adalah menambah cabang dari usaha frozen food ini. Dan untuk produk minuman herbal itu sendiri, tahap yang akan saya lakukan adalah membuat izin BPOM terlebih dahulu agar produk minuman herbal yang saya buat bisa masuk ke pangsa pasar yang lebih luas dan mudah dijangkau. Proyek keuangan, sebenarnya prinsip untuk mengatur keuangan
untuk berbagi bidang usaha secara garis besar sama, seperti memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis, melakukan pencatatan transaksi keuangan, dan memiliki laporan keuangan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu neraca, yang mungkin kita untuk bisa melihat modal plus untung, jadi kita bisa tahu berapa nilai usaha kita, apakah naik atau turun dari tahun lalu, berapa modal yang sudah dikeluarkan, berapa batas utang yang bisa kita ambil untuk mendanai usaha kita. Yang kedua yaitu laba rugi, yang memungkinkan kita untuk bisa mengetahui omset atau pendapatan dan pengeluaran, sehingga kita bisa melihat detail proses pengeluaran yang ada. Berapa persen dari omset, serta laba bersih setelah dipotong pengeluaran dan pajak. Yang ketiga yaitu arus kas, yang memungkinkan kita untuk bisa tahu arus uang masuk dan keluar dalam suatu periode tertentu. Karena omset atau pendapatan belum pasti menjadi kas masuk, sedangkan pengeluarannya kemungkinan besar menjadi arus kas keluar. Jadi kita bisa melihat kemampuan usaha kita untuk menghasilkan arus kas dan membayar kewajiban. Untuk lampiran yang pertama yaitu di sini alhamdulillah sudah ada 3 toko. Yang pertama itu ada toko pusat, yang kedua itu ada cabang 1 dan cabang 2. Untuk lampiran kedua ini adalah produk dari hasil buatan saya sendiri, yaitu lemon selasi dan empon. Nah, presentasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.